Halo guys, kenalin nama saya Diana Cynthia Putri. Saya perwakilan dari kelompok Unggas. Di sini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai 3 narasumber. Sebelum masuk ke inti video, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nova, ada Deko, ada Cynthia, ada Jojo, ada Devi, ada Yuni, dan ada saya. Enjoy guys! Setahu saya untuk sekarang 65.000 itu satu set. Untuk harga ayam kisaran 37 sampai 38.000 itu per kilo. Manfaat untuk ekonomisnya kalau untuk harga yang kita beli dan yang kita jual itu biasanya dinaikin karena kita sudah jualnya masak gitu. Biasanya kalau lagi harga telur naik itu kami kalau telur kan itu per biji nggak bisa ya, untuk harga dinaikin itu resiko kami. Kalau untuk ayam biasanya kalau kemarin ada harga itu per kilonya 50. Paling kami mensiasatinya dengan ayamnya dikecilin sedikit biar dapat potongannya banyak gitu ya. Kalau ayam murah kami besarin gitu aja sih. Ya, pada umumnya teknik budidaya bebek itu sebenarnya tidak terlalu prinsip, eh, tidak terlalu sulit maksudnya. Artinya dari telur itu penetasan, kalau dulu ya pakai mesin tetas, nah bisa juga pakai indukannya metok. Metok itu kapasitasnya cuma 10 sampai 14 butir per indukan. Tapi kalau pakai mesin tetas tergantung kapasitas. Yang saya punya itu 150 untuk telur itik, dan presentasi menetasnya 85%. Nah, setelah menetas itu ada kandang khusus untuk inkubasi anakan yang suhunya cukup untuk anakan itik. Terus untuk pakan dan minum juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk pakan itu di antara umur 0 sampai umur 2 bulan itu masih pakai sintrat. Sintratnya BR1. Nah, setelah usianya 2 bulan sampai dengan 4 bulan itu mulai kita pelajari pakai katul dicampur sintrat. Kalau memang bahannya ada pakai bungkil kelapa sawit. Tapi untuk bungkil saya tidak terlalu berani banyak memakai karena bungkil itu kandungan lemaknya tinggi sekali. Nah, bebek itu biasanya gemuk tapi untuk bertelurnya susah. Nah, kira-kira begitu setelah indukan ya saya lepas seperti adik-adik lihat. Nah, karena ya paling tinggal 40 ekoran bebek saya itu pun sudah campur bentok. Nah, jadi nggak terlalu susah kayak yang dibayangkan. Cuma ya bebek itu tergantung ketersediaan pakan dan minum sambil kalau memang kita mau ternak diliarkan ada aliran sungai. Pola makan kalau saya pagi dan siang untuk memberikan makan, dan itu formulasi pakannya bekatul dicampur dengan sintrat BR1. Perbandingannya kalau sudah dewasa itu untuk bekatul sekitaran sudah di atas 50%. Campuran lain juga sayur-sayuran. Aktivitas telur pertama, bebek itu mulai belajar bertelur di umur 6 sampai 7 bulan. Itu kalau kita produktivitaskan per 100 ekor bebek sekitaran 80 sampai 85% telur itu sudah memenuhi, artinya telurnya bisa kita jual untuk beli pakan. Nah, itu produktivitas itu dari umur 6 sampai 8 bulan untuk telur tidak sebesar rata-rata yang dijual di pasar. Pasti dari ukurannya lebih kecil. Kemudian setelah setahun sampai dengan setahun 3 bulanan bebek itu akan rontok bulunya, ganti bulu. Nah, setelah ganti bulu itu tumbuh lengkap lagi bulunya, itu baru produktivitasnya normal untuk bebek sampai dengan produktivitas itu sampai umur 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Kalau itu di akhir dipotong dia lagi. Tiga kotor, 35 bersih, itu bagi yang ngecer aja, bagi yang martai beda harga. Manfaatnya banyak, diantaranya yaitu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
kita jalani aja. Kalau harganya naik kita ngikutin, kalau turun kita turuni juga harganya. Sekitar 40-an. Saya membeli ayam lalu saya bikin menjadi pentol lagi. Kalau soal membeli ayam maupun mahal atau tidak mahal, saya tidak memasalahkan, Mas. Oke. Soalnya itu nanti kan saya kelola menjadi pentol. Lalu satu pentolan saya jual dari harga 500-an sampai 2.000. Oke. Nah, jadi untungnya dari pentol, bukan dari ayam. Oke guys, segitu video hasil ketiga wawancara kami dan ini adalah hasil dokumentasi kami.